belajar di kedokteran itu bagaimana sistemnya? Biar nggak bingung nanti waktu udah kecemplung masuk ke dunia kedokteran tapi ternyata kaget gitu loh dengan sistem di kedokteran. Sebenarnya Linang juga korban dari memikirkan pelajaran kedokteran itu kan. Ternyata beda banget dari yang dibayangin waktu SMA. Yeah. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir beda banget sama SMA dan juga kedokteran gitu. Jadi kalau misalnya di kedokteran sama yang kita dulu SMA, kedokteran itu kita memang belajarnya tuh emang sepanjang hayat gitu. Gak ada liburnya. Tapi di situ juga kita kesempatannya. Contohnya nih ya, kalau perbedaannya, kalau biasanya kita waktu SMA mungkin belajarnya dari hari Senin sampai hari Sabtu atau hari Senin sampai hari Jumat, ada beberapa sekolah yang seperti itu. Terus ya udah belajar diajarin sama guru. Terus abis itu kalau bertanya masih ada jawaban dan sebagainya gitu kan. Dan kita nggak harus mencari gitu kan Kak. Nah cuman di kedokteran ini kita belajarnya memang mandiri. Belajarnya mandiri dalam artian contohnya makanya itu kita disebut dengan PBL ya Kak ya. Pertama kita tuh ada blok belajar per blok. Nah dimaksud dengan blok di sini itu adalah kita ada sekitar 21 blok. Kita ada 21 blok, satu blok itu 6 minggu. Pas zaman Intang 6 minggu. Jadi emang dipadatin semua pelajaran itu 6 minggu. Terus minggu ke-7 kita langsung ujian. Nah, kalau tahun sekarang, adik-adik 2019 itu mereka udah mulai belajarnya 5 minggu. Jadi 5 minggu itu yang kita dulu 6 minggu, Kak, sekarang 5 minggu. Terus dipadatin 5 minggu itu baru 1 minggunya buat ujian kayak gitu. Jadi lebih mereka tuh emang lebih kasihan sih sebenarnya. Cuman enaknya liburnya jadi lebih banyak gitu sih. Itu yang perlu diingat gitu loh. Terus yang dipelajari apa aja, jadi dalam 6 minggu itu kita belajar, Linang contohin misalnya yang blok awal-awal kan, blok 1.1, itu kita masih belajar tentang dasar-dasar kedokteran gitu, memang yang tentang etik semuanya kita pelajari yang awal-awal. Terus yang pada tahun keduanya baru kita masuk mempelajari gangguan. Anatomi fisiologi itu masuk ke 1.2 Kak. Oh iya. Zaman Lintang 1.2 tentang muskuloskeletal. Dan itu paling banyak ngulang. Sel kanker ya. 21 kalau Lintang dan adik-adik yang lain itu kita objin Kak. Oh, udah beda. Iya, beda. Intinya yang tahun 2 udah mulai belajar penyakit ya. Ya, oke. Terus jadi dalam 6 minggu tuh selain blok juga belajar. Nanti kan hari Senin sama hari Kamis misalnya. Contohnya hari Senin sama hari Kamis kita akan tutorial. Di tutorial itu ada kita dibagi menjadi 10 orang satu kelompoknya. Terus kita memang menyampaikan apa yang kita pelajari di rumah. Jadi beda banget kalau dulu kan kita diajarin A sampai Z, terus abis itu kita dikasih latihan baru ulangan. Kalau di sini enggak, kita cuma dikasih topik, terus kita pelajari dulu di rumah semuanya. Terus kita diskusi gitu. Terus ya udah, jadi memang kita penuh pertanyaan, bener nggak ya yang kita sampaikan. Tapi alhamdulillah ada tutornya ya Kak yang bisa menengahi juga. Terus nanti di sela-sela itu nanti pas siangnya bakal ada namanya SL atau skill lab. Kalau sekarang adik-adiknya nyebutnya LKK, latihan keterampilan klinik. Jadi kayak belajar langsung gitu Kak.
Nah, kalau PSL ini dilaksanakan tuh misalnya hari Selasa dan hari Kamis, dan ada satu lagi grup lainnya hari Rabu dan juga hari Jumat, kayak gitu, sebaliknya kayak gitu, Kak. Lalu ada praktikum juga. Praktikum ini misalnya contohnya ada praktikum anatomi, histologi. Terus kalau misalnya di lebih gangguan itu ada nanti praktikum PK yang kita melihat sel-sel darah secara mikroskopis. Nah, memang diajarin di sana itu. Nah, cuman itu lagi-lagi, misalnya kayak praktikum, dulu kan kita kalau SMA di praktikumnya ada bener-bener maksudnya bener-bener diajarin, ini masukin zat A ya, zat B, zat C gitu. Terus ini ya gitu kan. Kalau misalnya di kedokteran itu memang cuma sekilas, ini gambarnya, ini Wucheria brandtkovti ya, oh iya, terus kita langsung kayak, oh gitu ya. Terus kita harus nyari lagi, emang apa sih ciri-cirinya, kita harus bener-bener lihat lagi. Bahkan kalau kita dulu tuh sampai moto-motoin gitu satu persatu gitu Kak. Iya. Terus kayak gitu. Terus baru di akhir blok, misalnya kan kalau misalnya fakultas lain kan per SKS. Kalau kita di kedokteran itu pakai per blok. Jadi satu semester itu ada 3 blok. Nah, nanti yang SL tadi itu diujikannya tuh di akhir semester, bukan per bloknya gitu. Jadi yang per blok itu cuman ujian bloknya ditambah dengan ujian praktikum. Nah, mungkin seperti itulah gambaran untuk pembelajaran di FK gitu Kak. Berarti mulai sistem yang jadi 5 minggu itu tahun 2019 ini ya berarti Bintang? Bukan 2019 sih Kak, sekitar tahun 2017 mereka mulai dengan 5 minggu ini Kak, 2017. Tapi angkatan 2015 nggak ikut? Enggak. Masih sistem 6 minggu per bloknya gitu Kak. Oh, oke. Iya. Lebih padat lagi berarti ya, maksudnya lebih padat lagi. Lebih berat lagi gitu. Iya. Makanya lihat adik-adik sekarang cepat banget udah ujian. Iya, ya Kak udah mulai ujian gitu. Padahal baru minggu ketiga baru masuk gitu. Kalau kita kan dulu kayak minggu 1 penyadaran dulu, emang udah blok baru ya gitu. Minggu 2, minggu 3 baru sadar gitu. Yeah. Terus bagi sistem belajar, tutorial. Oh iya, ada yang lupa Kak, pleno. Kita punya pleno. Iya. Nah, nanti di pleno tuh misalnya setelah tutorial, berarti di akhirnya kan hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin tuh memang kita belajar dulu skenario, terus hari Kamisnya kita benar udah buka buku, kita udah dapatkan poin-poin yang harus kita pelajari. Hari Kamis tuh kita kasih tahu gitu apa yang kita pelajari selama 2 hari. Lalu hari Jumatnya baru deh kita diskusi lagi sama narasumbernya yang lebih ahli di bidangnya gitu. Bener nggak sih yang dipelajari sama kita? Jadi insya Allah walaupun banyak keraguan kan, tapi bisa ditanyain lewat pleno ini gitu. Nanti ada guru-guru besar datang di pleno ini, kayak gitu kan. Jadi di pleno itu ada grup-grup kecil tadi yang terdiri dari 10 orang tadi, itu dikumpulkan dalam satu ruangan gitu kan ya, Bintang. Nah nanti iya, Kak. Mungkin ada sekitar berapa ya sekarang, 25 kelompok kali ya? Iya. Bahkan tahun-tahun selanjutnya lebih banyak loh Kak. Ada 30-an. Oh, ya. Mereka. Kalau waktu Nana dulu kayaknya 25 kelompok deh kalau nggak salah. 25 kelompok dikumpulin di acara pleno itu ya? Iya Kak. Dan pakai bahasa Inggris nggak ya? Masih?
Masih. Jadi ada beberapa mungkin memang kesepakatan tergantung dosennya kali ya Kak ya. Kalau memang diwajibkan pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris nampilnya, pertanyaannya juga. Tapi ada beberapa juga yang pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya pakai bahasa Inggris. Tapi masih dilaksanakan Kak. Cukup bikin deg-degan.